Halo kawan, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini Kabar HP akan memberi rekomendasi HP iPhone yang masih worth it dipakai di tahun 2022 ini guys. Sebelumnya yuk subscribe dan nyalakan loncengnya dulu yuk. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke videonya. iPhone yang masih oke buat dipakai di tahun 2022 menurut Kabar HP yang pertama adalah iPhone 8 dan 8 Plus atau kita sebut iPhone 8 series aja ya. iPhone ini diperkenalkan ke publik pada akhir tahun 2017 alias 4 tahun yang lalu. Bukannya sudah terlalu jadul tuh? Tunggu dulu. Meskipun HP ini rilis tahun 2017 akhir tapi iPhone 8 series ini masih dapat update iOS terus loh. Jadi masih bisalah buat beberapa tahun ke depan. Pertama kali rilis, iPhone 8 series menggunakan iOS 12, dan sampai hari ini masih mendapat update iOS 15. Kalau melihat iPhone sebelumnya, bisa update iOS 5-6 tahun kemudian. Seperti iPhone 6s yang rilis di tahun 2015 masih bisa mendapat update iOS 15 di tahun 2021 kemarin. Jadi kemungkinan iPhone 8 series ini bisa dapat update iOS 2-3 tahun lagi. Selain itu iPhone 8 series ini harganya sudah sangat-sangat terjangkau. Khususnya untuk yang second, iPhone 8 series ini ditenagai oleh A11 Bionic yang performanya lebih ngebut dibanding A10 yang ada di iPhone 7 series. Selain itu, iPhone 8 series lebih kaya fitur dibanding iPhone 7 series. Lalu apa aja nih kelebihan dari iPhone 8 series? Yang pertama, iPhone dengan bahan kaca paling durable guys. Bahan kaca ini membuat iPhone 8 series makin kelihatan mewah. Lalu ada portrait lighting, yang hanya ada di iPhone 8 Plus. Karena menggunakan bahan kaca di bodi belakang, HP ini sudah mendukung wireless charging. Kemudian chipset A11 Bionic yang diklaim sebagai chipset paling powerful di smartphone. Kamera jadi sektor yang juga diunggulkan. Walau hanya 12 megapiksel namun kualitas foto yang dihasilkan sangat bagus. Ada juga fitur anti cipratan air alias water resistant. Cukup aman ketika suatu saat kamu kena gerimis di jalan. Layar retina displaynya sangat memanjakan mata pengguna. Sangat clear dan bagus. Dan terakhir disematkannya fitur AR atau augmented reality yang keren. Selain itu, speaker iPhone 8 series ini sudah stereo. Jadi audio yang dihasilkan sangat memanjakan telinga. Serasa pakai speaker aktif. iPhone 8 series ini ada 3 warna. Ada silver, hitam, dan rose gold. Namun untuk kamu yang pengen beda, bisa pilih yang product red, alias yang warnanya merah menyala. Sangat menarik perhatian ketika kamu pakai guys. Kalau kamu suka HP yang compact atau kecil pilih iPhone 8. Tapi kalau suka yang layarnya gede, baterai gede, kamera ada 2 biji pilih aja iPhone 8 Plus. Tapi jika kamu pengen iPhone yang gak pakai tombol, alias full screen, bisa lanjut ke iPhone berikutnya nih guys. Masih ingat sindiran ini? Ya, setelah Apple melaunching iPhone 8 series, tidak lama setelahnya, Apple merilis iPhone X atau iPhone X. iPhone dengan desain terbaru tanpa home button ini banyak disindir brand lain dan juga menjadi guyonan netizen karena layar HP iPhone teranyar ini seperti ada poninya. Namun seiring berlalu, banyak brand HP khususnya Android yang meniru desain poni seperti ini. Desain iPhone X menjadi inspirasi bagi produsen HP Android untuk merubah desain layarnya yang terlihat konvensional. iPhone X berchipset sama dengan iPhone 8 series yaitu A11 Bionic yang diklaim sebagai chipset paling powerful dan paling cerdas. Di awal kemunculannya iPhone X sangat mengunggulkan Face ID-nya yang terlihat cepat dan modern. Tidak seperti HP-HP lain yang masih menggunakan fingerprint. Face ID ini bisa dikatakan cukup akurat meskipun di tempat yang kurang cahaya.
Promosi mengenai Face ID ini sangat mengena dengan iklan-iklan yang atraktif dan lucu. Secara spesifikasi, iPhone X ini mirip dengan iPhone 8 series. Selain Face ID, yang menjadi andalan HP ini adalah portrait lighting-nya, dual kamera belakang, pengoperasian HP dengan full gesture alias tanpa tombol, bodi kaca yang mewah, dual speaker, augmented reality dan kemampuan anti-air menjadi andalan bagi iPhone X ini. Selain itu, sistem operasi iOS menjadikan HP ini gesit, mantap buat multitasking, mampu memainkan game-game berat, tanpa gangguan. HP ini juga masih akan mendapat update iOS selama beberapa tahun ke depan, so amanlah buat dipakai untuk jangka panjang. Fitur andalan lainnya yakni adanya kemampuan wireless charging serta animoji bikin tambah keren HP ini. Urusan layar gak usah tanya. Layar iPhone pasti menjadi salah satu layar terbaik di antara HP-HP flagship asal masih layar yang ori ya. Bukan layar KW. Dual kameranya juga bukan kaleng-kaleng guys. Dengan resolusi hanya 12 megapiksel namun hasil fotonya bikin kamu senyum-senyum sendiri karena saking bagusnya. Apalagi urusan perekaman video. Lensa kamera iPhone X sudah dilengkapi OIS yang bikin video jadi stabil dan smooth. Dengan HP ini selain kamu akan terlihat kece juga menjadi pusat perhatian lo guys. Kelemahan iPhone hanya baterainya saja nih, yang cenderung lebih cepat habis. Hal itu karena prosesor yang ngebut serta performa yang kenceng jadi agak menguras baterai. Dan RAM HP ini juga kecil. Hanya 3 GB saja. Harga iPhone X ini sekarang sudah makin terjangkau. Untuk iPhone X second bisa kamu beli di harga 4 jutaan saja nih guys. Kalau udah ada dokunya, silakan melipir ke toko-toko iPhone terdekat. iPhone yang masih nyaman dipakai di tahun 2022 si paling laku yakni iPhone XR atau iPhone XR, iPhone yang dirilis di tahun 2018 bersama iPhone XS atau XS series. iPhone XR menjadi yang terlaku karena iPhone ini memiliki chipset Exynos A12 Bionic yang memiliki berbagai peningkatan dibanding A11 Bionic di iPhone X. Layar HP ini lumayan lebar dengan diagonal 6,1 inci. Posisi HP ini berada di antara iPhone XS dan XS Max dengan ukuran yang masih nyaman digenggam satu tangan. iPhone XR ini masih menggunakan Face ID pengembangan dari iPhone sebelumnya sehingga Face ID pada iPhone XR ini lebih advance dan lebih cepat. Dan performa unlock di tempat gelap juga lebih baik. iPhone XR banyak diburu oleh Apple fans karena HP ini mampu mengatasi kelemahan iPhone sebelumnya, yakni sektor baterai. Jika iPhone terdahulu baterainya selalu lebih cepat habis, itu tidak berlaku bagi iPhone XR ini. Kapasitas baterai yang cukup besar yakni 2942 mAh. Memang tidak sebesar kapasitas baterai HP Android tapi bisa membuat iPhone XR ini lebih hemat daya. Selain itu berkat penggunaan layar Liquid Retina LCD menjadikan HP ini lebih hemat daya. Tentu saja chipset A12 Bionic juga berperan penting dalam penggunaan daya yang efisien di iPhone XR ini. Meskipun layar iPhone XR ini menggunakan panel LCD tapi kualitasnya jempolan guys. Belum lagi dipadukan dengan fitur True Tone Display bikin layar HP ini semakin akurat dalam menerjemahkan warna. Kamera belakang HP ini hanya satu buah beresolusi 12 megapiksel dengan optical image stabilization. Portrait lighting yang ada di iPhone X semakin dikembangkan dan lebih canggih lagi sekarang di iPhone XR ini. Di mana fitur foto portrait bisa mengenali objek bukan manusia atau objek selain wajah. Pasti hasil foto dari jepretan HP ini sangat memuaskan guys. Perekaman video bisa sampai 4K di 60 fps dan pasti akan smooth dengan keberadaan OIS tadi. Dan kamu bisa bikin konten-konten yang keren dengan hashtag shot on iPhone. Selain fitur-fitur yang cakep di atas, HP ini juga memiliki warna-warna cerah seperti kuning, biru, dan orange. Fitur dual speaker dan water resistant IP67 juga masih ada di iPhone XR ini. iPhone ini masih bisa kamu pakai dalam 3-4 tahun ke depan guys.
masih akan dapat update iOS terus di tahun 2022 ini. iPhone XR ini masih sangat worth it untuk dibeli. Dengan dana 5 jutaan, kamu bisa dapetin iPhone XR dengan kondisi yang memuaskan guys. iPhone XS dan XS Max merupakan iPhone yang masih sangat-sangat aman dan nyaman digunakan di tahun 2022. iPhone XS series ini di-launching oleh Apple di tahun 2018 berbarengan dengan iPhone XR. iPhone XS dan XS Max merupakan iPhone versi mewah dari iPhone XR, apalagi yang varian Gold. Terlihat begitu mewah dan mahal guys. Lalu apa yang membedakan iPhone XS series dengan iPhone XR? Dari desain sudah kelihatan beda ya guys. iPhone XS series ini terlihat lebih mewah. Kemudian ukuran layar juga berbeda. iPhone XS memiliki ukuran layar 5,8 inci sedangkan varian tertinggi yakni XS Max berukuran 6,5 inci. Selain dari ukuran, layar iPhone XS series ini sudah menggunakan panel OLED yang tentunya lebih mantap dibanding layar iPhone XR. Layar OLED iPhone XS series merupakan salah satu yang terbaik di antara HP-HP flagship di pasaran. Layar OLED yang sangat bagus ini semakin mantap dengan adanya fitur True Tone Display. Perbedaan lainnya, jika iPhone XR memiliki satu kamera belakang, maka di iPhone XS series ini ada dua kamera belakang. Kamera utama beresolusi 12 megapiksel dengan lensa wide dan satunya lensa telefoto juga beresolusi 12 megapiksel. Dan kamera iPhone XS series ini pastinya sudah dibekali dengan Optical Image Stabilization. Bikin video yang dihasilkan sangat stabil dan smooth. Dan kualitasnya sangat mantul guys. Hasil fotonya pun keren abis. Dengan hasil akhir sudah sangat pantas untuk langsung dipajang di medsos tanpa perlu edit-edit lagi. Portrait lighting masih tetap menjadi andalan di iPhone XS series ini. Bikin foto bokehmu bisa ala-ala DSLR dan yang lihat jadi kepengen di foto pakai HP ini. Bodi HP ini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass baik bodi depan maupun belakang. Dan framenya dari aluminium. Gak heran tampangnya jadi sekeren itu. Untuk prosesornya, iPhone XS series ini sama dengan iPhone XR yakni Apple A12 Bionic berfabrikasi 7 nanometer. Seperti disebutkan di iPhone XR tadi bahwa chipset Apple A12 Bionic merupakan chipset paling powerful dan paling cerdas saat itu. Menjamin setiap aktivitas di HP ini bisa dijalankan dengan smooth, lancar, dan anti-ngelak. Untuk ukuran baterai, tentu iPhone XS memiliki kapasitas baterai paling kecil, hanya 2658 mAh. Sedangkan iPhone XS Max kapasitasnya paling besar yaitu 3174 mAh. Fitur Face ID tetap menjadi andalan untuk keamanan HP ini. Tentu dengan Face ID yang lebih canggih dari versi sebelumnya. HP ini juga sudah disertai sertifikasi IP68 yang memungkinkan HP diajak menyelam di kedalaman 2 meter selama 30 menit. Selain itu, stereo speaker juga tetap dibenamkan di iPhone XS series ini. Bikin bermultimedia, main game, nonton Netflix jadi makin betah dengan suara menggelegar dari stereo speaker di iPhone XS series ini. iPhone ini masih bisa digunakan selama beberapa tahun ke depan. Karena otomatis HP ini masih mendapat pembaruan iOS setidaknya 3 atau 4 tahun ke depan. Masih sangat panjang kan guys umur HP ini. Kondisi saat ini, iOS iPhone XS series ini ada di iOS 15. Sekarang iPhone XS bisa kawan-kawan dapatkan di harga 5-6 jutaan. Sedangkan iPhone XS Max berada di kisaran harga 6-7 juta rupiah. Dan perlu hati-hati dalam membeli iPhone second ini guys. Apalagi belinya online, pastikan kamu beli di toko yang recommended agar kamu tidak menyesal kemudian karena walaupun harga iPhone ini sudah lebih terjangkau, tetapi masih termasuk kategori mahal guys. Itu tadi guys rekomendasi HP iPhone yang masih worth it dibeli dan dipakai di tahun 2022 ini. Kalau info tadi bermanfaat silakan klik subscribe dan like-nya ya guys, agar kabar HP semakin semangat untuk upload video terbaru. Sampai jumpa di video kabar HP berikutnya.